Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan keberagamaan peserta didik dengan tema perkembangan keberagamaan pada usia remaja awal. Baik, yang pertama kita perlu memahami makna perkembangan. Menurut Elizabeth, sebagaimana dikemukakan Abdul Mujib mengatakan, perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Kemudian, keberagaman menurut Endang Saifuddin berarti keadaan atau sifat orang-orang beragama yang meliputi keadaan atau sifat atau corak pemahaman, semangat dan tingkat kepatuhan untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dan keadaan perilaku hidup sehari-hari setelah ia menjadi penganut suatu agama. Selanjutnya, masa remaja menurut Prolog disebut juga sebagai masa pubertas, yang merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa yang dewasa. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru menjadi orang dewasa. Mereka bukan lagi kanak-kanak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Kemudian, batasan usia yang dapat dikatakan sebagai remaja berkisar antara usia 12 tahun sampai 21 tahun, dengan perincian 12 tahun sampai 15 tahun adalah usia remaja awal, 15 tahun sampai 18 tahun adalah usia remaja pertengahan, 18 tahun sampai 21 tahun adalah usia remaja akhir. Jadi, dapat dikatakan perkembangan keberagamaan pada usia remaja awal adalah penghayatan para remaja awal terhadap ajaran agama dan perilaku keagamaan yang tampak pada dirinya, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohani remajanya. Pada usia remaja awal ini terjadi perubahan jasmani yang sangat cepat, sehingga memungkinkan terjadinya goncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran, bahkan berpengaruh terhadap kepercayaan beragama yang telah tumbuh pada masa kanak-kanak. Pada usia remaja awal, kepercayaan terhadap Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang sangat lemah. Hal ini terlihat pada cara ibadahnya, kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas. Penghayatan keberagamaan remaja cenderung skeptis, sehingga muncul sikap keengganan dan kemalasan untuk melakukan berbagai ritual keagamaan yang selama ini dilakukan dengan penuh kepatuhan. Goncangan keagamaan ini muncul disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal pada remaja. Faktor internal berkaitan dengan matangnya seks yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh agama. Kondisi ini menimbulkan konflik tersendiri pada sebagian remaja. Kemudian faktor internal lainnya bersifat psikologis, yaitu sifat independen, keinginan untuk bebas, tidak mau terikat oleh norma-norma agama maupun masyarakat. Kemudian faktor eksternal berkaitan dengan hubungan orang terdekat dan lingkungannya, semisal dengan orang tua atau gurunya. Orang tua atau guru yang kurang memahami dan melakukan pendekatan kurang tepat
atau bahkan bersikap terlalu keras. Dikhawatirkan sikap tersebut akan muncul atau ditiru dalam bentuk tingkah laku yang negatif pada diri remaja, seperti bandel, menentang, menyendiri, dan sikap acuh tak acuh terhadap sekitarnya. Selanjutnya, menurut W. Startup, sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis, perkembangan keberagamaan pada usia remaja awal terjadi dalam beberapa aspek, di antaranya aspek yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis remaja terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain terhadap masalah agama, mereka pun sudah mulai tertarik pada masalah-masalah lain seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan. Pada usia remaja awal ini, agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif akan banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya, agama yang ajarannya kurang konservatif dan agak liberal akan mudah merangsang pemikiran kritis dan mental para remaja, sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja sangat mempengaruhi perkembangan keagamaan mereka. Selanjutnya, aspek yang kedua, perkembangan perasaan. Sebagai berbagai perasaan berkembang pada masa remaja, perasaan sosial, etis, estetis, mendorong remaja untuk menghayati kehidupan. Remaja yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan yang agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah kehidupan yang lebih agamis atau mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya, bagi remaja yang kurang mendapat pendidikan dan siraman rohani akan lebih mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kemudian aspek yang ketiga, pertimbangan sosial. Corak keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan mereka, timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Bagi sebagian remaja, sangat bingung dalam menentukan pilihan antara moral dan material ini. Karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan dan materi, maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis yang meliputi kepentingan pribadinya, keuangan, kebahagiaan diri, kehormatan, dan masalah kesenangan untuk dirinya. Sangat sedikit remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial masyarakat, agama, dan kepentingan selanjutnya, yaitu kepentingan akhirat. Kemudian aspek yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja bertitik tolak pada rasa berdosa dan usaha untuk mencari perlindungan terhadap Tuhannya. Pada perkembangan moral ini, agama sangat berperan penting dalam jiwa remaja. Sebagian orang berpendapat bahwa moral bisa mengendalikan tingkah laku anak-anak yang beranjak dewasa ini, sehingga mereka selalu mencari perlindungan pada Tuhannya, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak dan pandangan masyarakat atau norma-norma. Kemudian aspek kelima, sikap dan minat remaja. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil. Hal ini bergantung dari kebiasaan masa kecilnya, serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, sikap beragama masa remaja awal. Perasaan pada remaja awal dalam beragama, khususnya terhadap Tuhan, tidaklah tetap. Kadang-kadang mereka sangat cinta dan percaya kepadanya, akan tetapi sering pula berubah menjadi acuh dan acuh, bahkan menentangnya. Setidaknya terdapat dua sikap beragama yang dialami remaja awal, yaitu pertama, sikap percaya ikut-ikutan.
Percaya ikut-ikutan ini dihasilkan pendidikan agama yang didapat dari keluarga ataupun dari lingkungannya. Dengan melaksanakan ibadah dan ajaran agama, sekedar mengikuti atau seremonial suasana lingkungan di mana dia hidup. Cara beragama seperti ini merupakan lanjutan dari cara beragama remaja di masa kanak-kanak. Seolah-olah tidak terjadi perubahan apa-apa pada pikiran mereka terhadap cara beragama. Akan tetapi, jika diteliti masing-masing remaja, dapat diketahui bahwa di dalam hati mereka pun terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi. Hanya saja, tidak ada usaha untuk mencari jawabannya, dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Kedua, sikap kebimbangan remaja. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan sehingga cepat untuk diatasi, dan ada yang sangat berat sampai kepada paling berat, kemungkinan bisa berpindah agama. Kebimbangan tersebut terjadi karena kebimbangan dan keingkaran terhadap Tuhan merupakan cerminan keadaan lingkungan yang dipenuhi oleh penderitaan, kemerosotan moral, kekacauan, serta kebingungan, serta akibat dari kebebasan berpikir yang menyebabkan agama menjadi sasaran arus sekularisme. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada usia remaja awal. Menurut Abu Ahmadi dan Munawar Soleh, mengemukakan faktor yang mempengaruhi jiwa beragama pada remaja awal adalah faktor lingkungan pendidikan remaja tersebut, di mana lingkungan pendidikan ini sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 1. Faktor pendidikan informal. 2. Faktor pendidikan formal. Yang ketiga, faktor lingkungan pendidikan non-formal. Faktor yang pertama, pendidikan informal. Pendidikan informal ini biasanya ditemukan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan agama dalam keluarga sangatlah penting. Sejatinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tualah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan keberagamaan dan agama yang akan dianutnya. Faktor yang kedua, pendidikan formal atau sekolah. Pentingnya pendidikan agama pada remaja mengharuskan kurikulum sekolah menanamkan nilai-nilai agama. Jika sudah mendapat pendidikan agama di rumah, maka sekolah berfungsi sebagai penguat penanaman nilai agama-agama tersebut. Bimbingan agama yang dilakukan di sekolah membantu terarahnya perkembangan keberagamaan remaja ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, faktor yang ketiga, pendidikan non-formal atau lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang menjadi tempat tinggal remaja, lingkungan masyarakat dalam hal ini mencakup teman-teman remaja di luar lingkungan sekolah, kondisi masyarakat di desa maupun di kota, tempat tinggal yang turut mempengaruhi perkembangan jiwa agamanya. Mungkin cukup sekian penjelasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua seluas-luasnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share agar bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.